Haleluya. Kita bertemu lagi dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan telah memelihara kita sampai di hari yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan. Dan kami percaya persekutuan kami menjadi diberkati Tuhan. Seberapa banyak saudara yang mengikuti doa pagi ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kita pertumbuhan rohani, kita akan mengalami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin acara doa pagi ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan bacakan ayat yang diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Kejadian 45 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Puji Tuhan saudara, satu pengalaman yang indah dari keturunan Yakub melalui anaknya Yusuf, melalui banyak penderitaan yang dialami Yusuf karena saudara-saudaranya menjualnya, tetapi Allah memelihara Yusuf dan Allah memakai Yusuf untuk menolong keluarganya, bapaknya dan kakak-kakaknya. Saudara, ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk membeli gandum di Mesir karena telah terjadi kelaparan besar di Kanaan. Dan saudara-saudara Yusuf tidak menyangka sama sekali bahwa mereka beli gandum di Mesir, mereka harus bertemu dengan seorang penguasa di Mesir yang adalah adiknya sendiri, adik yang telah mereka jual, adik yang telah mereka benci sebelumnya, saudara-saudara. Adik yang mereka buang ke dalam sumur untuk mencelakakan Yusuf. Tetapi ternyata Allah memelihara, Allah melindungi Yusuf. Allah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara umat perjanjian yang akan memperanakan Kristus. Sekalipun Kristus akan datang melalui keturunan Yehuda dan bukan keturunan Yusuf, tetapi Allah memakai Yusuf untuk memelihara kelangsungan hidup garis keturunan Kristus. Dengan demikian, Yusuf adalah nenek moyang rohani Kristus, kedudukan yang lebih penting daripada nenek moyang jasmania. Saudara, dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, seandainya Tuhan
semesta alam tidak meninggalkan kepada kita sedikit orang yang terlepas, maka kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Kita dapat baca itu di dalam kitab Kejadian pasal 19. Karena dosa Sodom dan Gomora, Tuhan membumi hanguskan kedua kota itu. Tetapi Tuhan melepaskan beberapa orang yang Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Haleluya. Ayat ke-10 dari kitab Mazmur pasal yang ke-9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Puji Tuhan, saudara, pada waktu kita mengalami kesesakan, pada waktu kita mengalami banyak penderitaan, maka Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dijebloskan ke dalam penjara karena Yusuf dapat menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak mau menajiskan tubuhnya karena istri Potifar telah membujuk dia, telah merayu dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Saudara, Yusuf melarikan diri, tetapi akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Allah memelihara Yusuf dan akhirnya Allah memberikan Yusuf kemampuan untuk mengartikan mimpi. Ketika Firaun bermimpi, Firaun tidak dapat mengetahui apa arti mimpi, maka dipanggillah Yusuf yang ada dalam penjara pada waktu itu, dan Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Dan pendek cerita, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Begitu pentingnya Yusuf ketika orang-orang datang dari luar Mesir untuk mencari makanan di Mesir, mereka harus berjumpa dengan Yusuf. Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf. Betapa kagetnya mereka ketika Yusuf katakan, "Akulah Yusuf yang kamu jual." Dia adalah seorang yang takut akan Allah. Dia dapat menjaga diri, tidak mau menajiskan tubuhnya dari dosa. Dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Dan ini adalah satu keistimewaan Yusuf yang menjadi contoh buat kita sekarang ini, hidup berkenan kepada Allah. Dan Allah memakai orang-orang yang mempunyai hati seperti Yusuf untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika Goliat mengejek Daud dengan berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud dengan berani berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Itu saudara dapat baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 51 dan seterusnya. Saudara, apa yang Daud katakan kepada Goliat terbukti ketika Goliat menghina Israel, ketika Goliat mengejek-ejek orang-orang Israel, dan orang-orang Israel ketakutan, tentara Israel termasuk Saul gemetar menghadapi Goliat. Tetapi Daud, karena pemeliharaan Tuhan, karena kuasa Tuhan, Daud membunuh Goliat bukan dengan pedang, tetapi dengan batu dan umban. Dengan tenaga yang luar biasa, batu itu menancap di jidatnya Goliat. Goliat pun jatuh dan mati. Kemudian bangsa Filistin, tentara Filistin melarikan diri, saudara-saudara. Dan tentara Israel kegirangan, mereka mengejar dan membunuh begitu banyak tentara Filistin. Karena apa? Karena pemeliharaan Allah. Allah memakai orang yang kelihatannya lemah. Allah memakai seseorang yang tidak berarti menjadi berarti. Seorang yang biasa menjadi seorang yang luar biasa karena kuasa Allah. Saudara juga dapat dipakai Allah menjadi berkat buat orang lain. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, ketika saudara dapat memelihara kehidupan iman saudara, maka Allah akan memakai saudara menjadi berkat bagi orang di sekitar Allah. Di dalam takut akan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat yang begitu perkasa. Allah melindungi, Allah memelihara orang dengan cara yang menurut pikiran manusia sangat mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetaplah percaya, terus bertahan walaupun mengalami banyak pergumulan, banyak kesusahan, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan menjadikan saudara berkat bagi orang di sekitarnya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Melalui banyak pergumulan, banyak tantangan, pencobaan, tetapi Allah tidak tinggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terpuji Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang tahu penyakit mereka, Tuhan yang tahu keadaan tubuh mereka. Kami sehati berdoa dalam nama Yesus, percaya dengan iman Tuhan berkuasa menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang ada dalam pergumulan. Berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan kesukaan ya Tuhan, supaya melalui pertolongan Tuhan kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang berdagang, mereka yang berusaha mencari nafkah dalam transportasi, Tuhan Yesus pelihara dan jaga. Lindungi di perjalanan supaya mereka dapat dengan sukacita berusaha mencari rezeki untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah yang sedang libur. Tuhan berkati anak-anak ini, mereka akan segera masuk sekolah. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan, biaya-biaya sekolah Tuhan cukupkan.
dalam nama Yesus. Rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan Yesus berikan rezeki supaya mereka memuliakan Tuhan, Allah yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan daerah sampai ke pusat. Tuhan berkati Indonesia. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini dan kami akan beraktivitas bersama-sama tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.